Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Wuri dan Nyai Laksmini berkeliling di area padepokan hampir selama 2 jam. Banyak hal yang ditanyakan Wuri kepada Nyai Laksmini, termasuk asal mula dibangunnya padepokan Jirijoyo. Nyai Laksmini menceritakan awal mula berdirinya padepokan Jirijoyo, yaitu ketika Kiai Haryo pindah dari desa Kenongko. Kegiatan di masjid seperti mati suri tak ada lagi yang memimpin. Lantas Ki Suro berinisiatif mendirikan padepokan agar kegiatan yang semula berada di masjid desa bisa terus berlangsung, tetapi berpindah di padepokan. Tujuannya untuk memudahkan Ki Suro dalam mengelolanya. Wuri mendengarkan dengan serius meskipun hatinya tidak bisa percaya ucapan Nyai Laksmini. Berbagai versi cerita tentang Ki Suro membuat Wuri tak lagi percaya ceritanya orang-orang yang berdekatan dengan Ki Suro. Apalagi Nyai Laksmini adalah istrinya. Besar kemungkinan dia akan menutupi keburukan suami tercintanya. Kegiatan Wuri berakhir setelah semua sudut padepokan sudah dikunjunginya. Namun Wuri agak kecewa saat mendapati kenyataan bahwa tak ada bangunan mencurigakan yang memungkinkan untuk dijadikan penjara. Persiapkan dirimu baik-baik sebelum dinikahi Ki Suro. Pastikan rahimmu sehat agar kamu bisa segera hamil dan melahirkan anak-anakku setelah menikah. Nyai Laksmini berpesan kepada Wuri sebelum berpisah. Isi pesannya membuat Wuri bisa menyimpulkan bahwa Nyai Laksmini mengizinkan suaminya menikah lagi karena menginginkan keturunan saja, bukan benar-benar ikhlas. Sepertinya dia harus secepatnya menemukan orang tuanya agar sandiwara menerima lamaran Ki Suro ini bisa segera berakhir dan tak menyakiti hati Nyai Laksmini. Setelah berpisah, Wuri kembali ke kamarnya. Dia bertanya-tanya saat sebuah surat tergeletak di atas meja yang berada di samping jendela. Ketika dibuka, sebuah pesan tertulis di sana. Segeralah keluar saat kamu mendengar suara lemparan batu 3 kali di jendelamu malam nanti. Datanglah ke perdu yang terletak paling belakang. Dari Panji. Suasana malam hari dengan terangnya sinar rembulan menyelimuti desa Kenongko. Pertengahan bulan Komariah membuat bulan purnama tampak bersinar dengan terang. Dengan bentuk bulat sempurnanya di langit pegunungan mentilung. 2 orang pemuda mengendap-endap di bagian belakang padepokan Jirijoyo yang sedikit gelap akibat rimbunnya hutan jati. Tak ada satupun penjaga gerbang utama yang menyadari hadirnya penyusup. Mereka sibuk bermain gaplek dengan beberapa botol tuak sebagai hukuman bagi yang kalah main. Nah, kamu kalah lagi. Sekarang minum 1 gelas tuak lagi, ucap salah satu penjaga yang menang dalam bermain. Tangannya menuangkan botol berisi tuak ke dalam sebuah gelas kecil. Waduh, aku kalah lagi. Tak bisakah minum tuaknya aku wakilkan kepadamu? Tutur orang yang kalah main kepada teman satunya lagi. Enak saja, kamu yang kalah. Kenapa harus aku yang mendapat hukuman? Jawab teman satunya tersebut. Terpaksa dia meminum gelas berisi tuak itu lagi untuk ke-7 kalinya. Kepalanya mulai berdenyut dan tubuhnya mulai terasa panas karena kebanyakan minum tuak. 2 pemuda yang tak lain adalah Saka dan Panji. Memanfaatkan kelengahan para penjaga untuk menyusup, tentu melalui pintu rahasia. Lewat sini Saka, bisik Panji. Saka mengikuti langkah Panji menerobos pintu bambu yang sudah dia modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa dilewati. Aduh, pekik Saka tertahan saat lengannya tergores pinggiran bilah bambu. Dia mengusap lengannya dan terasa ada cairan mengalir dari lengannya yang tergores. Lengannya berdarah, tetapi dia tetap melanjutkan langkahnya, menyusul Panji yang sudah terlebih dulu sampai di area dalam padepokan. Kenapa? Tanya Panji pelan saat Saka sudah sampai di belakangnya. Dia tadi sempat mendengar pekikan kecil Saka. Lenganku tergores bilah bambu, tetapi tidak apa-apa. Hanya sedikit berdarah, ujar Saka dengan berbisik. Panji mendekati Saka dan menarik lengan Saka yang sedang dipegang oleh tangan Saka yang lain. Sini aku lihat, ucap Panji tanpa menunggu persetujuan Saka. Dilihatnya luka Saka di bawah cahaya rembulan. Tampak darah masih keluar dari bekas goresan bilah bambu. Panji menyobek bagian-bagian bawah bajunya selebar kurang lebih 3 jari dengan panjang kurang lebih 20 cm. Lalu mengikatkan kain tersebut ke lengan Saka yang tergores agar pendarahannya berhenti. Terima kasih Panji, ucap Saka tulus. Panji tak menjawab dan memilih melanjutkan langkahnya. Tujuannya tak lain adalah bangunan paling belakang yang ada di padepokan. Dia sudah mencari informasi kepada Lastri tentang tempat Wuri tinggal selama di padepokan. Saka mengikuti langkah Panji. Keduanya berjalan dengan bersembunyi dari perdu satu ke perdu yang lain. Saat bangunan yang dimaksud sudah dekat,
Panji berhenti. Itu bangunan tempat Wuri tinggal. Terang Panji kepada Saka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di padepokan. Semenjak datang bersama ayahnya dan berakhir pura-pura gila, sudah banyak perubahan terjadi di padepokan. Dia ada kalanya mengintai dari luar padepokan seperti saat bersama Wuri pada acara ritual tahunan beberapa waktu lalu. Tetapi melihat dari jauh tentu saja beda dengan jika melihat secara langsung. Terus bagaimana cara kita menemui Wuri? Tanya Saka. Dalam pikirnya, rasanya tak mungkin memanggil Wuri dari luar kamar. Beberapa penjaga berpatroli secara rutin, namun untuk menunggunya keluar dari kamar dengan sendirinya, rasanya juga tak mungkin. Bagaimana jika Wuri baru keluar kamar esok hari? Panji tak menjawab dan memilih mengambil 3 batu kecil. Dia lalu melemparnya ke arah bangunan tempat Wuri tinggal satu persatu. Tak sampai 5 menit, pintu utama bangunan dan muncullah Wuri dari dalam bangunan. Dia celingukan mencari orang yang melempari kamarnya dengan batu. Saat pandangan Wuri sampai di perdu tempat Panji dan Saka bersembunyi, Panji segera melambaikan tangannya agar terlihat oleh Wuri. Bagaimana kamu bisa membuat kode seperti itu? Tanya Saka keheranan. Dia penasaran sekaligus cemburu mendapati kenyataan Wuri punya kode khusus dengan Panji. Jangan cemburu, aku siang tadi sudah mengirim surat buat Wuri lewat temanku. Namanya Lastri, yang isinya mengenai hal ini. Jawab Panji kemudian dengan nada meledeh. Siapa juga yang cemburu? Toh aku sama Wuri tidak ada hubungan spesial. Ujar Saka dengan wajah bersungut-sungut. Mulutnya mengatakan tidak cemburu, padahal hati dan kelakuannya menunjukkan bahwa dia cemburu. Ngomong-ngomong siapa Lastri? Tanya Saka kemudian untuk mengalihkan pembicaraan. Dia orang kepercayaanku dan tahu tentang keberadaan Kiai Haryo. Siapa orang itu, Mas? Suara Wuri tiba-tiba terdengar di antara mereka. Rupanya Wuri sudah sampai dan mendengar nama ayahnya disebut. Kamu sudah sampai? Nanti aku jelaskan. Sekarang ayo kita menyelinap keluar area padepokan melalui pintu belakang, agar pembicaraan kita lebih leluasa. Kalau di sini, sangat rawan ketahuan penjaga. Sebentar lagi mereka pasti akan berkeliling. Panji berjalan mendahului keduanya tanpa menunggu jawaban Wuri terlebih dahulu. Mau tidak mau Saka dan Wuri mengikuti langkah Panji. Setelah sampai di luar area padepokan, mereka bertiga menjauh dan berhenti saat sudah yakin tidak ada seorang pun yang melihat keberadaan ketiganya. Nah, di sini saja. Sekarang apa yang mau kamu tanyakan Wuri? Tanya Panji saat ketiganya sudah duduk di bawah pohon jati. Aku tadi dengar Mas Panji berkata bahwa seseorang tahu keberadaan ayah. Siapakah orang itu, Mas? Panji menarik nafas dan mengeluarkannya pelan untuk mengumpulkan keberanian mengungkap kebenaran. Dia itu seorang dayang yang bertugas mengantar makanan buat ayah dan ibumu yang saat ini dipenjara di ruangan bawah tanah. Kalimat kebenaran itu akhirnya meluncur dari mulut Panji. Apa? Jadi selama ini, Mas Panji sudah tahu kalau ayahku ditawan di area padepokan? Ya, aku sudah tahu. Bukan hanya ayahmu yang ditawan, tetapi juga ibumu dan beberapa pengikut ajaran ayahmu yang lain. Kenapa Mas Panji tidak bilang dari awal dan membiarkanku menduga-duga sendirian keberadaan mereka? Apakah Mas nggak tahu seperti apa rasanya hatiku setiap hari bertanya-tanya dan mengkhawatirkan keadaan orang tuaku? Ucapan Wuri terdengar penuh emosi. Dia merasa sangat kecewa atas kenyataan yang baru saja diketahuinya. Maafkan aku, Wuri. Sudah lama aku ingin memberitahu, hanya saja waktunya yang belum tepat. Dan kurasa saat inilah waktu yang tepat, yaitu ketika kamu sudah bergabung di padepokan. Kamu akan lebih mudah mencari keberadaan ruangan itu. Aku sendiri sampai saat ini belum tahu di mana letaknya. Panji menjeda ucapannya. Menunggu Wuri tenang. Sementara Saka hanya mendengarkan penjelasan Panji. Jika sampai aku gegabah, bukan hanya mengancam nyawa orang tuamu, tetapi juga membahayakan nyawa beberapa pengikut Kiai Haryo yang lain. Termasuk juga membahayakan nyawa Lastri sendiri. Kamu harus tahu, kalau keberadaan para tawanan itu diketahui orang, tersangka pertama yang diduga memberitahukan keberadaan mereka adalah Lastri. Karena tempat itu hanya diketahui Lastri, temannya dan seorang bawahan Ki Suro yang sudah sangat terpercaya. Aku mendapat informasi ini dari Lastri. Panji menjelaskan panjang lebar alasannya belum memberitahukan hal itu kepada Wuri. Wuri diam tak berkata apa-apa. Pikirannya sibuk memikirkan jawaban Panji. Sudahlah Wuri, sekarang yang penting adalah bagaimana langkah kita ke depan untuk membebaskan orang tuamu dan juga pengikut-pengikutnya. Ucap Saka kemudian untuk menenangkan Wuri yang terlihat sangat syok mengetahui kebenaran yang baru saja diucapkan Panji. Maafkan aku jika aku tadi agak emosi. Ini semua pasti karena pikiranku yang selalu memikirkan orang tuaku. Ucap Wuri akhirnya. Tidak apa-apa Wuri.
Aku tahu bagaimana perasaanmu. Ucap Panji agar Wuri tak lagi merasa bersalah. Ketiganya sama-sama terdiam sampai kemudian Saka mulai bertanya kepada Wuri. Wuri, bagaimana kabarmu selama 2 hari tinggal di tempat Kisuro? Aku baik-baik saja, Mas. Orang-orang di sini memperlakukanku dengan sangat baik. Alhamdulillah kalau begitu. Adakah kemajuan tentang misi kamu mencari kebenaran? Tanya Saka lagi. Belum, Mas. Tapi aku punya kabar penting. Tadi pagi aku dilamar Kisuro di depan istrinya yang bernama Nyai Laksmini. Benarkah? Saka dan Panji bertanya bersamaan mengakibatkan keduanya saling berpandangan karena merasa aneh. Wuri agak heran dengan reaksi keduanya yang terkesan berlebihan. Kalian kenapa? Kan cuma dilamar. Lagi pula aku belum akan menikah. Aku memang menerima lamaran Kisuro sesuai petunjuk dari kalian agar aku lebih aman selama tinggal di sini. Tetapi aku meminta Kisuro menunda pernikahan sampai 1 bulan kemudian. Tujuannya adalah agar aku punya waktu untuk mencari dan menyelamatkan orang tuaku. Saka dan Panji sama-sama menghela nafas lega. Semula mereka pikir Wuri akan segera menikah. Mengetahui bahwa masih ada waktu 1 bulan lagi membuat mereka lega. Alhamdulillah. Panji dan Saka mengucap syukur bersamaan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.